Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana caraku mempercepat kode Arduino dengan menggunakan manipulasi port register. Mulai dari menulis kode yang biasa yang seperti ini, sampai kode yang seperti ini. Kita juga akan banyak membaca datasheet dari Atmega 38P sebagai pedoman dalam menulis kode dan melakukan pengujian dengan menggunakan osiloskop. Ikuti terus perjalananku dalam mengungkap seberapa cepat Arduino dalam mengeksekusi program dan bagaimana cara mengoptimasinya. Seminggu yang lalu, saat aku belajar tentang microcontroller, tiba-tiba aku berpikir, apakah Arduino yang selama ini kita pakai bekerja dengan cepat? Apakah benar bahwa Arduino tidak begitu responsif? Lalu aku menyiapkan semuanya untuk mengetahui seberapa cepat Arduino, tepatnya Arduino Uno Rev 3 dengan microcontroller Atmega 38P dalam mengakses program yang ditulis pada Arduino IDE. Ternyata program yang ditulis pada Arduino IDE banyak menggunakan fitur-fitur fungsi yang ternyata memiliki banyak baris kode. Mungkin teman-teman tahu bahwa Arduino IDE menggunakan bahasa C atau C++, dan memang benar. Hanya saja pada Arduino IDE terdapat fungsi-fungsi yang memudahkan kita untuk memprogram microcontroller. Namun, yang mudah bukan berarti cepat. Dan karena saat itu aku sedang belajar microcontroller, aku mencoba mempelajari datasheet dari Atmega 38P yang mana ditemukan bahwa mungkin jika kita bisa mempercepat beberapa fungsi Arduino dengan mengakses langsung I/O portnya. Dan hari ini aku akan menunjukkan bagaimana perbandingan fungsi-fungsi Arduino dengan langsung mengakses port register. Untuk menunjukkan beberapa fungsi pada Arduino IDE membutuhkan banyak baris kode. Kalian bisa buka pada C drive, lalu pilih folder Arduino. Dalam kasus ini aku menggunakan OS Windows, sehingga di sini default tempat install Arduino IDE berada pada program file x86. Lalu ikuti petunjuk pada video. Disinilah tempat folder utama pada Arduino, di mana di sini ada banyak program, header, serta program C atau C++ untuk menjalankan beberapa fungsi pada Arduino. Di sini aku membuka file C karena di dalamnya ada fungsi yang ingin aku perlihatkan. Di dalam program wiring digital ini, kalian akan temukan beberapa fungsi yang sering ada pada pemrograman Arduino. Misalkan di sini ada fungsi pin mode yang ternyata berisi baris kode yang banyak. Dan di sini ada fungsi lain seperti turn off PWM. Selain itu ada fungsi penting lainnya seperti digital write yang juga berisi baris kode yang banyak. Selanjutnya aku ingin membuat eksperimen yang membandingkan program yang ditulis dengan fungsi dari Arduino dengan program yang menggunakan manipulasi port. Program ini akan menyalakan lampu LED dengan menggunakan pin nomor 9 pada port Arduino. Oleh karena itu, kita harus membaca datasheet dari Atmega 38P, bagian I/O port, dan pin configurations, dan juga skematik dari Arduino Uno. Pada bagian I/O port, bisa dilihat terdapat diagram fungsional pada tiap general I/O port pada pin Atmega 38P. Untuk setiap pin terdapat 3 register yang dapat digunakan untuk mendefinisikan pin terkait untuk menjadi input atau output, atau untuk men-set pin menjadi high atau low. Dan pada bagian register descriptions, kita bisa lihat 3 jenis register yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan melihat skematik Arduino Uno untuk mengetahui pin 9 pada port Arduino terhubung dengan pin Atmega 38P yang mana. Ternyata pin tersebut terhubung dengan pin PB1 pada Atmega 38P. Lalu kita ingin membuat pin ini menjadi output dengan men-set register DDRB nomor DDB1 bernilai 1. Kita akan membuka Arduino IDE, lalu dengan fungsi setup, kita akan menuliskan dalam beberapa cara. Seperti misalkan yang pertama seperti ini. Cara pertama ini tidak aku rekomendasikan karena tidak fleksibel dan lama dalam menulisnya. Yang kedua seperti ini. Di sini aku menggunakan shift bit untuk men-set bit tertentu bernilai 1. Misalkan seperti ini. Aku akan mendemonstrasikan kode ini pada software CodeBlow.
Di sini aku menggunakan bahasa C untuk mendemonstrasikannya. Jadi ini programnya. Di sini ada fungsi pin untuk menampilkan bilangan biner pada output karena printf tidak mensupport bilangan biner. Dan di sini ada variabel reg yang bisa kita samakan variabel reg ini dengan register DDRB, di mana di register ini terdapat 8 bit dengan bit pertama bernama DDB0 sampai bit ke-8 bernama DDB7 dan semua memiliki nilai awal 0. Kita ingin mengubah bit DDB1 bernilai 1. Pada program, berarti kita ingin mengubah bit pada posisi ini menjadi bernilai 1. Dan ini seperti cara pertama yang tadi kujelaskan. Di sini, bin akan menampilkan output sebelum dan sesudah bit diset. Dan apabila di run, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ada cara lain yaitu dengan shift left operator, di mana di sini aku akan menggeser bit 1 sebanyak 1 kali. Dan apabila di run, hasilnya seperti ini. Jika aku mengganti 0 ketimbang 1, maka bit 1 akan menempati posisi seperti ini. Jika aku mengubahnya menjadi 5, maka bit 1 akan menempati posisi seperti ini. Lalu misalkan sebelumnya kita sudah men-set bit-bit lain dengan nilai-nilai tertentu, lalu kita ingin men-set bit posisi 1 bernilai 1, kita bisa memodifikasi kode ini dengan hanya menambahkan bitwise operator OR, sehingga bit pada posisi 1 bernilai 1 dan bit-bit lain bernilai tetap. Yang ketiga, mari kita pause sebentar. Mungkin kalian bingung mengapa aku langsung menulisnya seperti ini. Pada dasarnya, untuk bisa menulis kode berupa nama port pada microcontroller Atmel seperti Atmega328B, kita perlu menyisipkan atau memasukkan header file fvr/io.h seperti ini. Namun mungkin kalian juga bertanya-tanya, mengapa aku tidak menulisnya pada program? Jawabannya adalah Arduino secara otomatis memasukkan file header tersebut sehingga kita tidak perlu menulisnya dalam source code kita. Mari aku tunjukkan. Di sini aku membuka halaman source code dari Arduino di GitHub. Aku scroll ke bawah dan pada kredit bisa dilihat Arduino merupakan open source. Lalu di sini Arduino menggunakan beberapa toolchain yang salah satunya bernama FVR libc. Ini juga akan menjawab mengapa kita bisa menulis program pada microcontroller dengan mikroprosesor FVR dengan menggunakan bahasa C dan tidak menggunakan bahasa assembly. Apabila aku klik pada FVR libc, kita akan dibawa ke halaman utama dari FVR libc. Di sini ada keterangan apabila kita menggunakan toolchain ini bersama dengan toolchain yang lain, kita bisa menulis program untuk microcontroller Atmel FVR dengan bahasa C. Dan aku juga ingin menjawab mengapa di sini aku menggunakan DDB1 dan bukan menggunakan bilangan 1. Aku akan membuka file header fvr/io.h dan pada program bisa dilihat di sini. Apabila kalian mendefinisikan seri dari microcontroller Atmel tertentu, maka file header tertentu akan disisipkan sesuai dengan seri microcontrollernya. Dan aku akan scroll ke bawah untuk mencari seri Atmega328P. Dan di sini ketika kita mendefinisikan seri ini, maka secara otomatis file header ini akan disisipkan. Mari kita cari apa isi dari file header ini. Dan sebenarnya sudah aku buka pada GitHub file header Atmega328P.io. Di file ini ada definisi register beserta dengan nomor bitnya. Bisa dilihat bahwa DDB1 itu bernilai 1. Itulah mengapa aku menulisnya seperti ini pada source code Arduino-ku. Oke, mari kita lanjutkan penjelasan yang tadi. Yang ketiga, yang aku paling suka dan rekomendasikan adalah yang seperti ini. Sintak ini mirip dengan pin mode pada Arduino, hanya saja lebih cepat dan lebih kecil ukurannya apabila dikompil. Selanjutnya pada fungsi loop, kita akan men-set pin tersebut menjadi high, seketika itu menjadi low tanpa adanya delay.
Lalu setelahnya ada delay selama 100 millisecond. Kita bisa men-set pin tersebut menjadi high dengan menggunakan register port P dengan men-set pin PP1 menjadi 1. Lalu untuk men-set pin tersebut menjadi low, kita bisa set pin tersebut menjadi 0. Dan jadilah program menyalakan lampu LED kita dengan menggunakan pin nomor 9 dan manipulasi port register. Selanjutnya, aku akan bandingkan program yang baru saja aku tulis dengan program yang ini. Selanjutnya, dengan menggunakan osiloskop, aku ingin menguji seberapa cepat program ini dapat dieksekusi oleh Arduino. Oke, sekarang kita sedang berada di laboratorium pribadiku. Oke, jadi ini merupakan salah satu laboratorium di kampusku. Di sini sudah ada program yang sudah aku siapkan, masih menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh Arduino. Sudah aku upload dan membutuhkan memori sebesar 892 bytes. Dan di sini rangkaiannya sudah aku rangkai semua, menyalakan lampu LED dan diukur dengan menggunakan osiloskop. Di sini probe sudah terhubung dengan positif LED, probe ground sudah terhubung dengan ground pada Arduino. Dan pada Arduino aku menggunakan pin nomor 9 dan juga pin ground. Pada layar osiloskop bisa dilihat sudah ada isyarat yang terdeteksi. Di sini aku menggunakan channel 1 dengan pengaturan awal temper diff-nya 50 microsecond dan ini syaratnya. Dan di sini ada keterangan yang aku butuhkan. Di sini ada delta T, itu waktu yang diukur dari kursor A sampai ke kursor B. Dan di sini aku ingin mengatur isyarat ini supaya lebih jelas untuk dilihat. Aku mengatur temper diff-nya supaya lebih jelas. A few moments later. Oke, di sini aku menggunakan temper diff sebesar 2,5 microsecond. Lalu aku menggerakkan kursor B dan juga kursor A untuk mengukur berapa delta T waktu yang dibutuhkan untuk transisi dari state high ke state low. Dan di sini aku menekan tombol ini untuk menghilangkan menunya. Dan ternyata dengan menggunakan fungsi dari Arduino itu membutuhkan waktu sebesar 4 mikrosecond dari state high ke state low. Lalu aku ingin menguji program yang kedua yang tulis dengan menggunakan port register. Namun di sini ada sedikit perbedaan dengan program yang sebelumnya yang sudah aku jelaskan. Bisa dilihat pada void loop, delay aku letakkan lebih awal sebelum aku men-set pin menjadi high atau low. Sebenarnya sama saja karena yang menjadi concern kita adalah mengukur seberapa cepat transisi dari state high ke state low. Jadi sama saja. Lalu yang kedua, pada baris kedua dari void loop, port P sama dengan dalam kurung 1 shift left port P1. Di sini aku menggunakan konstanta port P1 ketimbang PP1. Sebenarnya sama saja dan aku akan menunjukkannya mengapa. Jadi seperti itu, dan ketika aku compile, ternyata program membutuhkan memori sebesar 596 bytes. Inilah rangkaian yang masih sama dengan percobaan yang sebelumnya. Pada layar osiloskop belum terlihat isyarat karena belum akuran. Dan aku mau mengupload program ini untuk memastikan bahwa program ini berjalan pada Atmega 38P pada Arduino. Aku upload dan masih sama. Dan di sini aku run osiloskopnya. Bisa dilihat pada pengaturan temper diff-nya bahwa masih sama dengan program yang sebelumnya, namun isyarat yang muncul membutuhkan waktu yang jauh lebih kecil. Dan di sini aku mau ubah temper diff-nya supaya isyarat lebih terlihat jelas. Oke, untuk program yang kedua ini dengan time per diff 100 nanosecond, transisi dari state high ke low membutuhkan waktu sebesar 124 nanosecond. Ternyata jauh lebih cepat dibandingkan program yang menggunakan fungsi-fungsi dari Arduino. Terima kasih sudah mau lihat video ini sampai selesai. Kalau misalkan teman-teman menyukai video ini, kalian bisa klik like dan jangan lupa share dan subscribe
dan tulis pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar. Dan tunggu videoku yang berikutnya. Like Keith, no shrooms in my dressing room.